Yang Po Jun adalah pria yang rendah hati. Dia benar-benar mengira Fang Lin jatuh cinta pada Li Yubing dan ingin menikahinya. Tentu saja dia sangat cemas, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Bagaimana mungkin Yang Po Jun tidak merasa cemas? Jika Fang Lin menikah dengan Li Yubing, bukankah dia akan menjadi menantu keluarga Li? Bagaimana ini bisa ditoleransi? Jadi, Yang Po Jun bersedia menikahkan seorang wanita dari keluarga kerajaan dengan Fang Lin untuk menghentikan Fang Lin menikahi Li Yubing. Dia tidak memikirkannya matang-matang. Akankah Fang Lin benar-benar menikah dengan Li Yubing? Perkataan Yang Po Jun membuat King Jianzi di samping hampir tertawa terbahak-bahak. Fang Lin hanya bicara omong kosong di sini. Tidak ada orang lain yang tertipu, kecuali Anda, Yang Po Jun, yang tertipu. Fang Lin ingin menikah dengan Li Yubing. Pikirkan saja dan Anda akan tahu bahwa ini tidak mungkin. Fang Lin melirik Yang Po Jun, dan melihat ekspresi seriusnya, dia tidak bisa menahan tawa, tetapi tetap berkata hanya saja aku punya seseorang di hatiku, dan aku tidak akan menikahi siapapun selain Li Yubing. Aku menghargai kebaikan saudara Yang. Li Tongtian benar-benar ingin mengutuk, mengapa dia bertemu orang aneh seperti Fang Lin. Dia bukan hanya sulit dan licik untuk dihadapi, tetapi dia juga tidak tahu malu sehingga dia tampak seperti orang menyebalkan belaka. Li Yubing juga ingin menangis. Dia sungguh tidak beruntung. Bagaimana dia bisa bertemu orang seperti itu? Di saat tertentu kau berkata ingin membasmiku, dan di saat berikutnya kau berkata ingin menikahiku. Aku tidak bisa membiarkanmu bermain dengan orang seperti ini. Titik. Bagaimana menurutmu, Li Tongtian? Apakah menurutmu aku, Fang Lin, bisa menjadi menantu keluarga Limu? Fang Lin berkedip dan bertanya pada Li Tongtian sambil tersenyum. Dahi Li Tongtian penuh dengan garis-garis hitam. Menurutnya, senyum Fang Lin sungguh penuh kebencian. Dia benar-benar ingin bergegas dan meninju wajah Fang Lin dengan keras. Ini benar-benar mustahil, Li Tongtian berkata sambil menggertakkan giginya. Keluarga Li yang ada di sana juga sangat marah, mereka mengira Fang Lin sedang mempermainkan mereka semua. Yang membuat mereka makin marah adalah Fang Lin mengatakan dia ingin menikahi Li Yubing. Kamu pikir kamu siapa, Fang Lin? Apakah menurutmu kamu bisa mendapatkan putri sulung keluarga Li kita? Tidakkah kalian bertanya kepada kami, kaum muda, berapa banyak di antara kita yang memikirkan Li Yubing siang dan malam dan menganggapnya sebagai dewi impian kita? Biasanya kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan keras kepada sang dewi, tetapi kamu, Fang Lin, menaruh pisau di lehernya dan terus mengatakan bahwa kamu ingin menikahinya. Para pemuda dari keluarga Li itu sangat marah, dan mereka ingin segera menyelamatkan sang dewi, menjatuhkan Fang Lin ke tanah dengan beberapa pukulan dan tendangan, lalu mendapatkan dukungan dari sang dewi dan penghargaan dari para tetua, lalu menikahi sang dewi, berlatih ilmu sihir, mewarisi posisi kepala keluarga, dan mencapai puncak kehidupan mereka sejak saat itu. Ah, pemuda hebat dari keluarga Li, aku merasa sedikit gembira hanya dengan memikirkannya. Tepat saat para pemuda dari keluarga Li itu berpikir liar, Fang Lin tampak sedih kenapa tidak. Apakah menurutmu keluarga Limu tidak cukup baik untukku? Sebenarnya, aku tidak keberatan sama sekali. Meskipun keluarga Li sedikit lebih rendah, aku masih bisa menerimanya dengan gigi terkatup. Fang Lin, jika kau berani menghina keluarga Liku lagi, aku akan merontokkan gigi depanmu. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Aku akan membasmimu. Semua orang di keluarga Li menjadi marah dan mulai mengumpat. Wajah Li Tongtian juga sangat muram, dengan niat membasmi di matanya. Fang Lin berpura-pura takut dan berkata cepat apa yang ingin kamu lakukan. Aku orang yang penakut. Aku gemetar saat takut. Sambil berbicara, Fang Lin menggunakan belatinya untuk membuat tanda berdarah di leher Li Yubing. Li Yubing hampir menangis. Jika dia punya pilihan, dia pasti akan sangat berhati-hati dan tidak memberi Fang Lin kesempatan untuk mengendalikannya. Namun sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Karena kecerobohanku, aku berakhir di penjara dan aku tidak bisa mengungkapkan kepedihanku. Dahi Li Tongtian dipenuhi urat-urat, dia tidak dapat lagi menahan amarahnya, dan diam-diam berpikir, jika Li Yubing meninggal, dia bisa melimpahkan semua kesalahannya kepada Fang Lin dan Sekte Xixia. Paling-paling dia hanya akan mendapat teguran dari para tetua keluarga, namun tidak akan mendapat hukuman berat. Memikirkan hal ini, wajah Li Tongtian menampakkan ekspresi kejam, dan dia berkata Fang Lin, kamu bermain api dan terbakar. Setelah berkata demikian, Li Tongtian melambaikan tangannya, dan seketika itu pula orang-orang dari keluarga Li berkumpul mengelilinginya lagi. Melihat ini, Fang Lin berpikir dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Tampaknya Li Tongtian akan mengabaikan hidup atau mati Li Yubing. Hal ini menyebabkan beberapa masalah. Berhenti, apakah kau ingin melihatnya mati? Fang Lin tidak memandang Li Tongtian, tetapi berteriak pada anggota keluarga Li lainnya. Semua orang di keluarga Li menunjukkan ekspresi ragu-ragu.
Mereka tidak ingin Li Yubing mati secara tragis di tangan Fang Lin. Mereka semua memandang Li Tongtian, berharap Li Tongtian akan membuat keputusan. Li Tongtian mencibir tidak peduli apa, kalian bertiga akan mati di sini hari ini. Li Yubing menatap Li Tongtian dengan mata terbelalak karena tidak percaya, lalu berteriak dengan sedih, apa kau gila? Apa kau ingin membasmiku? Suruh mereka mundur. Li Tongtian melirik Li Yubing dan berkata dengan acuh tak acuh, sepupu, jika pengorbananmu dapat ditukar dengan nyawa mereka bertiga, itu sepadan. Mendengar ini, Li Yubing terdiam, dengan ekspresi ketakutan dan putus asa di wajahnya. Beberapa anggota keluarga Li lainnya juga menatap Li Tongtian dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Tongtian akan begitu kejam, hingga dia tidak ragu mengorbankan Li Yubing untuk menyingkirkan Fang Lin dan dua orang lainnya. Tidak, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Seseorang segera keluar untuk mengajukan keberatan. Namun lawannya tidak banyak, hanya belasan orang saja. Sebagian besar lainnya tetap diam, dengan ekspresi sangat dingin. Li Tongtian, dasar orang menyebalkan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Li Yubing berteriak dengan marah, dan berjuang mati-matian tanpa menghiraukan belati Fang Lin. Li Tongtian mencibir dan menyerang dengan ganas, dan anggota keluarga Li juga bergegas satu demi satu. Fang Lin mengumpat dalam hati, menendang Li Yubing dengan keras dan membuatnya terpental, lalu melarikan diri dengan cepat bersama Qing Jianzi dan Yang Po Jun. Kamu mau pergi kemana? Suara Li Tongtian terdengar. Pada saat ini, Fang Lin dan dua orang lainnya baru saja bertarung dengan kera berwajah manusia berlengan 8 dan semuanya terluka. Jika mereka berhadapan dengan Li Tongtian dan begitu banyak anggota keluarga Li, mereka pasti bukan tandingannya. Li Tongtian sangat menyadari hal ini, jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membasmi Qing Jianzi dan dua orang lainnya dengan segala cara untuk mencegah masalah di masa mendatang. Yang Po Jun, di mana orang-orang kita? Fang Lin bertanya sambil berlari. Yang Po Jun berkata, teruslah berlari ke depan, mereka pasti datang menjemput kita. Mendengar ini, Qing Jianzi dan Fang Lin merasa sedikit lega. Selama ada seseorang yang mendukung mereka, mereka akan bahagia. Pada saat itu, anggota keluarga Li mengejar mereka dari belakang, sementara Fang Lin dan dua orang lainnya berdiri di depan dan melarikan diri dengan panik. Fang Lin menoleh ke belakang dan melihat keluarga Li semakin dekat. Dia diam-diam marah dan menyentuh tas 9 istana, lalu mengeluarkan botol giok hitam. Otang pembawa sial, kali ini aku akan membasmi kalian semua, keluarga Li. Fang Lin mengumpat keras dan tiba-tiba melemparkan botol hitam itu ke belakang. Li Tongtian yang mengejar dari belakang melihat sebuah botol hitam terbang ke arah mereka. Dia menjadi waspada dan segera berhenti, berteriak agar semua orang mundur. Namun, sudah terlambat. Botol hitam itu langsung pecah ketika mengenai es, dan gumpalan asap hijau menyebar ke segala arah. Bau apa ini? Kenapa baunya sangat harum? Oh tidak, bau ini mungkin beracun. Minggir, jangan hirup bau itu. Banyak anggota keluarga Li mundur satu demi satu, beberapa dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Li Tongtian mundur paling cepat dan tidak menghirup aromanya, tetapi banyak orang masih diselimuti oleh asap hijau dan menghirup sebagiannya dalam kadar yang berbeda-beda. Batuk, batuk, batuk. Tiba-tiba, anggota keluarga Li yang menghirup asap hijau mulai batuk hebat. Bukan hanya satu atau dua orang, melainkan lebih dari selusin anggota keluarga Li, semuanya membungkuk dan terbatuk. Keluarga Li ini, meski ada yang hanya menghirup asap hijau sekilas, tetap saja batuknya tak henti-hentinya. Batuk yang terus-menerus membuat orang lain merasa gatal di tenggorokannya. Titik. Wajah Li Tongtian tampak jelek. Masih ada asap hijau di depannya. Mustahil baginya untuk mengejar Fang Lin dan yang lainnya. Terlebih lagi, lebih dari selusin anggota suku tampaknya telah diracuni dan hampir batuk-batuk hingga paru-parunya pecah. Brengsek, Li Tongtian mengepalkan tangannya, wajahnya penuh dengan keganasan, tampak sangat tidak mau melakukannya. Pada saat yang sama, sekitar selusin anggota keluarga Li mulai batuk semakin keras, dan beberapa dari mereka yang keracunan parah sudah batuk darah dari sudut mulut mereka. Sakit sekali. Wajah orang-orang ini anehnya memerah, mereka batuk sampai serak, dan tenggorokan mereka gatal. Mereka ingin memasukkan tangan ke tenggorokannya dan menggaruknya dengan keras beberapa kali. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang Li Tongtian, berharap Li Tongtian dapat menemukan ide. Li Tongtian memandangi belasan orang suku tersebut dan merasa cemas sekali. Dia hanya bisa mencoba segala cara yang mungkin untuk membantu. Dia mengeluarkan beberapa pil detoksifikasi dari tas 9 istana dan meminta belasan orang ini untuk segera meminumnya. Setelah minum obat, gejala batuknya tidak kunjung membaik, malah makin parah. Beberapa orang sudah tergeletak di tanah, darah mengucur dari mulut mereka, tetapi wajah mereka anehnya merah. Li Tongtian sedikit panik. Pil detoksifikasi yang disiapkan oleh keluarga Li seharusnya sangat ampuh,
tetapi tidak memberikan pengaruh sama sekali. Selamatkan aku. Satu demi satu, anggota keluarga Li jatuh ke tanah, menatap Li Tongtian dengan mata tak bernyawa. Ada yang mengulurkan tangannya, mencoba meraih sesuatu, namun sia-sia. Li Tongtian mendesah dalam hati, berpikir kalau belasan orang ini mungkin tidak akan selamat. Pada saat yang sama, Li Yubing dan anggota keluarga Li lainnya yang tidak mengejar Fang Lin dan dua lainnya bergegas mendekat. Ketika mereka melihat pemandangan di sini, mereka semua terkesiap. Li Yubing merasa sedikit kasihan saat melihat penampilan menyedihkan dari belasan anggota suku tersebut, lalu berbalik menatap Li Tongtian dengan marah. Li Tongtian menutup mata dengan ekspresi muram di wajahnya. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka memuntahkan banyak darah dan kemudian meninggal. Lalu, yang kedua, ketiga. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, lebih dari selusin anggota keluarga Li semuanya meninggal. Sekalipun mereka hanya menghirup sedikit asap hijau, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Asap beracun rahasia Fang Lin secara alami sangatlah kuat. Pil detoksifikasi biasa tidak hanya tidak memiliki efek detoksifikasi, tetapi akan memperburuk timbulnya toksisitas. Racun ini sangat kuat, jadi Fang Lin menyiapkan sebotol. Dia tidak berniat menggunakannya dengan mudah, tetapi dia dikejar terlalu ketat oleh keluarga Li, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Li Tongtian, ini semua salahmu. Li Yubing menunjuk Li Tongtian dan berteriak dengan marah. Ekspresi Li Tongtian dingin, omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Li Yubing tampak kesal, apakah kamu berencana mengabaikan hidup dan matiku? Li Tongtian melengkungkan bibirnya sedikit, bukankah kamu aman dan sehat sekarang? Li Yubing tertawa marah, haha, bagaimana jika Fang Lin benar-benar membasmiku? Li Tongtian terdiam dan tidak berbicara. Melihat reaksi Li Tongtian, Li Yubing mengerti dan senyum sinis muncul di wajahnya. Jika kau tidak bersikeras mengejar mereka, belasan orang suku ini tidak akan mati tragis. Ini semua salahmu, kata Li Yubing sambil menunjuk Li Tongtian. Anggota keluarga Li lainnya saling berpandangan dengan bingung. Meninggalnya anggota keluarga mereka membuat mereka merasa berduka, dan perseteruan antara Li Tongtian dan Li Yubing juga membuat mereka merasa sedikit tidak yakin harus berbuat apa. Li Yubing, diamlah sebentar. Kali ini saat kita memasuki gua tak berujung, kau harus mematuhi perintahku. Li Tongtian berkata sambil menahan amarahnya. Li Yubing menggelengkan kepalanya dan mencibir, jika kami mengikutimu, aku khawatir kita semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Li Tongtian sangat marah dan ingin menamparkan Li Yubing sampai mati. Apa yang kamu inginkan? Li Tongtian berkata dengan niat membasmi di wajahnya. Li Yubing mendengus dan berkata kepada yang lain, kalian telah melihat bahwa lebih dari selusin anggota klan kita tewas mengikuti Li Tongtian. Jika kita terus mengikutinya, saya khawatir kita semua akan mengalami akhir yang buruk. Saya ingin berpisah dengannya. Jika ada di antara kalian yang bersedia mengikuti saya, maka bertindaklah bersama saya. Jika kalian tidak bersedia, saya tidak akan memaksa kalian. Setelah mengatakan itu, Li Yubing berbalik dan pergi. Mata Li Tongtian berkedip, tetapi dia tetap diam pada akhirnya. Anggota keluarga Li lainnya ragu-ragu untuk waktu yang lama. Beberapa dari mereka mengikuti Li Yubing diam-diam dan pergi. Masih ada sekitar 20 orang yang tidak pergi. Dengan cara ini, keluarga Li terbagi menjadi dua bagian, satu bagian dipimpin oleh Li Tongtian dan bagian lainnya dipimpin oleh Li Yubing. Adapun Fang Lin dan dua orang lainnya, setelah mereka melarikan diri, mereka segera bertemu kembali dengan orang-orang yang datang menjemput mereka. Semua orang di Sekte Zixia sangat gembira melihat King Jianzi dan Fang Lin kembali. Lagi pula, mereka tidak punya tulang punggung dan terus mengikuti Yang Po Jun dalam ketakutan sepanjang waktu. Baru pada saat itulah Yang Po Jun punya waktu untuk menceritakan kepada keduanya apa yang terjadi setelah mereka berpisah. Ternyata setelah Yang Po Jun melarikan diri bersama keluarga kerajaan dan orang-orang Sekte Zixia, mereka diserang oleh dua orang tak dikenal di lorong. Setelah Yang Po Jun mengusir kedua pria itu, ia membawa semua orang menuruni tebing, di mana mereka diserang oleh sekelompok ular, yang mengakibatkan beberapa korban, sebelum mereka akhirnya mencapai lembah es. Namun, mereka cukup beruntung karena memilih arah lain dan tidak bertemu dengan kera berwajah manusia dan berlengan 8. Kemudian semua orang menemukan tempat yang aman untuk beristirahat sementara, dan Yang Po Jun keluar untuk mencari Fang Lin dan King Jianzi. Itulah sebabnya ketika King Jianzi sedang bertarung keras dengan Fang Lin dan kera berwajah manusia berlengan 8, Yang Po Jun kebetulan datang membantu. Fang Lin melirik kerumunan dan tidak menemukan tanda-tanda Gu Hanshan. Dia tidak tahu di mana orang ini bersembunyi. Semua orang berkumpul bersama, dan karena 3 di antara mereka terluka, mereka tentu saja beristirahat terlebih dahulu dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menurut para murid yang kembali hidup-hidup, tampaknya ada sebuah istana di ujung lembah es ini. Beberapa orang telah memasukinya tetapi tidak dapat keluar. Haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya?
King Jianzi menyarankan. Tentu saja kita harus pergi. Perjalanan ini sangat berharga. Fang Lin segera mengungkapkan pendapatnya. Yang Po Jun juga mengangguk menurutku, kita juga harus pergi dan melihat-lihat. Kita tidak perlu memasuki Istana Es. Kita akan memutuskan berdasarkan situasi saat itu. Melihat mereka berdua ingin pergi, King Jianzi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Kedua orang ini sungguh tak kenal takut. Istana Es adalah tempat yang sangat berbahaya. Belum lagi Istana Es itu sendiri, sulit memperkirakan berapa banyak monster yang akan mereka temui di sepanjang jalan. Dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam Istana Es, karena tidak seorang pun yang pernah memasukinya sebelumnya pernah mampu keluar lagi. Dengan kata lain, siapapun yang memasuki Istana Es telah mati di dalamnya. Namun, King Jianzi sendiri sebenarnya ingin pergi dan melihatnya sendiri. Namun, dia tidak bertindak sendiri kali ini dan harus mempertimbangkan keselamatan orang lain, jadi dia sedikit ragu. Kelompok itu beristirahat selama 5 jam, dan Fang Lin serta 2 orang lainnya pulih dari cedera yang mereka derita akibat pertempuran dengan kera berlengan 8. Pada saat itulah semua orang mulai berangkat mencari Istana Es yang legendaris. Lingkungan di dalam lembah es tidak rumit, dan baik Sekte Zixia maupun keluarga kerajaan telah belajar banyak dari para penyintas sebelumnya dan tahu cara menemukan Istana Es. Mereka menemui banyak monster di sepanjang jalan, dan bahkan bertemu dengan seekor harimau yang sangat dingin, yang telah mencapai transformasi tingkat ketiga dan sebanding dengan seorang prajurit Tianyuan. Harimau yang sangat dingin ini dapat menyemburkan angin dingin dari mulutnya dan sangat cepat di atas es. Bahkan Fang Lin, yang menggunakan gerakan kaki surga ke-9, hanya mampu mengimbanginya. Harimau yang sangat dingin ini menimbulkan ancaman besar bagi semua orang. Meskipun tidak seseram kera berlengan 8 dan berwajah manusia, tetap saja itu merupakan tugas yang sulit bagi semua orang. Untungnya, Fang Lin melihat bahwa harimau yang sangat dingin itu sulit dihadapi, jadi dia langsung mengeluarkan pedang merah darahnya, mencari kesempatan yang tepat dan menikam harimau yang sangat dingin itu dengan keras. Setelah itu, tidak ada kesempatan bagi Fang Lin dan yang lainnya. Pedang berwarna merah darah itu bagaikan belatung di tulang tarsal, menghisap darah si macan es dengan gila-gilaan. Dalam beberapa tarikan napas, harimau es itu pun terhisap hingga kering, hanya menyisakan tubuh keriput yang tergeletak di atas es. Walaupun belum mati, ia telah kehilangan semua darah dan esensinya dan jelas-jelas mati. Fang Lin masih berpegang teguh pada tradisi agungnya mencabuti bulu angsa yang lewat, dan dengan senang hati membedah tubuh harimau yang sangat dingin itu dengan belati, lalu menggali 2 potong tulang harimau dan melemparkannya ke dalam tas 9 istana. Menurut Fang Lin, tulang harimau yang sangat dingin ini memiliki efek tonik dan juga merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan pil, sehingga tentu saja tidak boleh dilewatkan. Beberapa murid dan Zong lainnya juga menggosok tangan mereka dan dengan gembira berkumpul di sekitar tubuh Ji Binghu. Mereka menggali sepotong demi sepotong, bagaikan sekelompok pencuri yang membagi hasil jarahannya. Pada akhirnya, ketika harimau yang sangat dingin itu mati, tidak ada satupun mayat lengkap yang tertinggal. Ada lubang di sekujur tubuhnya, dan tidak ada yang tersisa dari tulang, meridian, atau bahkan andalamnya. Setelah merasakan manisnya, semua orang bersemangat untuk menghadapi monster saat mereka bergerak maju. Bagaimanapun, selama Fang Lin mengeluarkan pedang aneh berwarna merah darah itu, mereka dapat dengan mudah memecahkan masalah dan mendapatkan banyak material dari monster. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, monster-monster itu berada dalam masalah besar. Mereka bukan tandingan pedang berwarna merah darah. Siapapun yang menemuinya akan mati. Dan pedang berwarna darah itu tampak seperti monster yang tidak akan pernah kenyang. Tidak peduli berapa banyak darah yang dihisapnya, ia tidak akan pernah puas. Hal ini membuat Fang Lin diam-diam takjub. King Jianzi dan Yang Po Jun keduanya memiliki ekspresi aneh. Perjalanan ini terlalu mudah. Pedang merah darah milik Fang Lin adalah senjata pembasmi yang tak terkalahkan. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Karena mereka berspekulasi bahwa keluarga Li kemungkinan besar juga akan pergi mencari Istana Es, kelompok itu bergegas melanjutkan perjalanan mereka dan tidak berani menunda lebih jauh lagi, berharap untuk menemukan Istana Es sebelum keluarga Li dan memperoleh beberapa keuntungan. Sepanjang jalan, semua orang juga melihat banyak mayat, yang semuanya ditinggalkan oleh mereka yang telah memasuki gua tak berujung sebelumnya dan meninggal. Mereka membeku menjadi mayat es di lembah es ini. Namun dibekukan menjadi mayat es dianggap hal yang baik. Banyak orang yang meninggal di sini dimakan monster sebelum mereka sempat membeku. Bahkan tidak ada satu mayat pun yang tertinggal setelah kematian. Itu sangat menyedihkan. Hati-hati saat kau terus maju. Sepertinya ada beberapa boneka es di belakang yang mungkin menghalangi jalanmu. King Jianzi mengingatkan. Fang Lin dan King Jianzi mengangguk dan memimpin semua orang ke depan, tetapi mereka sedikit memperlambat langkah mereka untuk tetap waspada.
Setelah berjalan beberapa saat, hawa dingin bertambah kuat dan hembusan angin dingin terus bertiup dari depan. Fang Lin belum pernah menyimpan pil api kehidupan jiwa di tangannya, tetapi bahkan dengan pil api kehidupan jiwa, dia tidak dapat sepenuhnya menahan dingin, dan banyak orang menggigil kedinginan. Ayo, aku punya beberapa pil anti masuk angin di sini, semuanya cepat minum. Pada saat ini, Yang King Yao berbicara. Mendengar hal itu semua orang menjadi sangat gembira dan mereka semua mendapat pil anti dingin. Setelah meminumnya, mereka merasakan aliran arus hangat di tubuh mereka dan rasa dingin pun langsung berkurang banyak. Fang Lin menoleh ke belakang dan bertanya pada Yang Po Jun, apakah sepupumu tahu cara membuat pil? Yang Po Jun mengangguk dan menjawab dia bisa membuat pil, dan seperti Anda, dia adalah alkemis tingkat kedua, dan pangkatnya lebih tinggi dari Anda. Fang Lin terdiam. Saya hanya bertanya padanya apakah dia tahu cara membuat pil. Mengapa Anda mengatakan hal-hal ini? Dan peringkatmu lebih tinggi dariku. Apakah kamu sengaja mencoba membuatku marah? Kelompok itu berjalan sebentar, ketika tiba-tiba ada salju dan angin di depan. Sosok-sosok tiba-tiba menerobos es dari bawah es dan menghalangi jalan mereka. Ini dia, seharusnya itu boneka es yang mereka sebutkan. King Jianzi mengingatkan. Ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka melihat total 9 sosok, semuanya laki-laki tinggi, tanpa ekspresi, mengenakan pakaian pang camping, dengan wajah pucat yang menakutkan dan mata tak bernyawa. Mereka semua adalah mayat, tapi mereka dijadikan boneka. Fang Lin berkata dalam hatinya. Menggunakan mayat sebagai boneka akan berujung pada pengejaran dan penolakan para pendekar di mana-mana, karena perilaku tersebut sungguh bertentangan dengan keharmonisan alam. Orang mati adalah orang yang paling agung, dan sungguh sangat disayangkan bila membiarkan orang yang meninggal tidak beristirahat dengan tenang. Siapapun yang memasuki kamar tidur Kaisar Es tanpa izin akan dibasmi. Suara dingin dan mati rasa keluar dari mulut 9 boneka pada saat yang sama, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Fang Lin mengerutkan kening. Kaisar Es. Gelar ini cukup mengesankan, karena benar-benar menggunakan gelar Kaisar. Tidak semua orang berani melakukan ini. Hati-hati, tubuh ke-9 boneka ini sangat keras, dan masing-masing dari mereka berada di level ke-7 elemen tanah. Saat bertarung dengan mereka, kita harus bertarung dengan cepat dan tegas, jika tidak, udara dingin di tubuh mereka akan menyerbu tubuh kita dan secara bertahap membekukan energi internal kita. King Jianzi berkata cepat, menjelaskan beberapa poin penting. 9 elemen tanah tingkat ke-7 memang sulit dihadapi, tetapi untungnya Fang Lin dan anak buahnya banyak jumlahnya dan kuat-kuat. Jika salah satu dari mereka lemah sendiri, mereka bisa menghadapinya satu persatu. Unggul, Yang Po Jun meraung dan menyerbu ke depan dengan senjatanya di tangan. Tunggu sebentar, Fang Lin tiba-tiba berteriak dari belakang. Yang Po Jun menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang, wajahnya penuh kebingungan. Dia telah mengumpulkan kekuatannya untuk melawan boneka es ini selama 300 ronde, jadi mengapa dia harus menunggu sebentar? Fang Lin tersenyum dan berkata, mereka hanya 9 boneka. Tidak perlu membuat keributan besar. Aku bisa menangani mereka sendiri. Mendengar ini, Yang King Yao, yang selalu tidak senang dengan Fang Lin, segera menunjukkan penghinaan apakah kamu akan mati jika tidak menyombongkan diri. Fang Lin terlalu malas untuk memperhatikan Yang King Yao. Dia mengulurkan tangan dan mengambil batu tanpa batas yang berwarna hitam pekat dari tas 9 istana. Ketika King Jianzi melihat batu tanpa batas, dia langsung mengerti dan senyum muncul di wajahnya, seolah hasilnya telah diputuskan. Namun, yang lainnya belum pernah melihat benda itu di tangan Fang Lin, dan mereka semua tampak penasaran. Mengapa kau mengambil batu yang pecah? Apakah kau ingin menggunakan batu ini untuk menghancurkan semua boneka itu sampai mati? Yang King Yao berkata dengan sinis. Fang Lin berkata dengan serius kau benar, aku akan menghancurkan mereka sampai mati. Yang King Yao hampir tertawa terbahak-bahak, dan semakin merasa bahwa Fang Lin tidak dapat diandalkan. Yang lainnya juga bingung dan merasa bahwa Fang Lin sedang membual. Apa gunanya pecahan batu seperti milikmu? Fang Lin tidak menjelaskan banyak hal. Melihat Yang Po Jun masih berdiri di depannya dengan linglung, dia tidak dapat menahan diri untuk mendesaknya, cepat minggir, atau benda itu akan mengenaimu. Yang Po Jun berjalan kembali tanpa berkata-kata, ekspresinya sangat aneh. Fang Lin terkekeh, mengayunkan lengannya, dan diam-diam menuangkan energi internalnya ke dalam batu tanpa batas. Merasa batu tanpa batas berangsur-angsur menjadi lebih ringan, Fang Lin tahu waktunya sudah hampir tiba. Lakukan saja, Fang Lin berteriak dan melemparkan batu tanpa batas di tangannya dengan keras. Suara mendesing, suara angin pecah terdengar, dan batu yang tak terbatas itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung mengenai boneka es pertama. Hanya dengan suara teredam saja, tubuh boneka es itu langsung hancur berkeping-keping, serapuh selembar kertas. Batu tanpa batas tidak berhenti dan terus terbang mundur.
Kepulan-kepulan, suara tabrakan terus terdengar, dan satu demi satu boneka es dihancurkan oleh batu tanpa batas. Tidak ada boneka es yang dapat menghentikannya sama sekali. Tampaknya boneka es keras ini rentan seperti tahu di depan batu yang tak terbatas. Lalu, batu tanpa batas itu jatuh ke atas es, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Es di bawah kaki bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Dimulai dari permukaan es tempat batu tanpa batas jatuh, retakan terus menyebar, seolah-olah seluruh permukaan es akan runtuh sepenuhnya. Fang Lin melambaikan tangannya, dan batu tanpa batas kembali ke tangannya dengan suara mendesing. Jika dilihat lagi, 9 boneka es itu telah berubah menjadi tumpukan puing es yang pecah. Kecuali King Jianzi, semua orang memiliki ekspresi datar, dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka telah melihat monster. Yang King Yao, khususnya, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia sebelumnya mengejek Fang Lin karena membual, tetapi dia telah membasmi ke-9 boneka es itu dalam sekejap mata. Ini bagaikan tamparan keras di wajah Yang King Yao, dan jenis tamparan yang menimbulkan suara tamparan keras. Yang Po Jun juga terkejut. Bongkahan batu hitam yang tidak mencolok ini sungguh mengerikan. Terutama saat jatuh ke tanah, rasanya seperti ada gunung yang menekannya. Hanya King Jianzi yang telah menyaksikan kekuatan Fang Lin dalam menggunakan batu tanpa batas, yang tidak terlalu terkejut. Butuh waktu lama bagi orang lain untuk bereaksi. Mereka menatap batu tanpa batas di tangan Fang Lin dengan ngeri, mata mereka penuh dengan rasa iri. Fang Lin terkekeh, wajahnya penuh kebanggaan, dan memasukkan batu tanpa batas ke dalam tas 9 istana. Beberapa orang memandang Yang King Yao, dan melihat wajah Yang King Yao membiru dan merah. Melihat ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya, dia langsung marah. Apa yang kamu lihat? Orang-orang itu segera mengalihkan pandangannya, tetapi mereka tertawa diam-diam di dalam hati. Yang Po Jun terbatuk dan menatap Yang King Yao dengan sedikit ketidakpuasan. Kapan sepupunya akan tumbuh besar dengan otak yang cerdas? Karena Fang Lin berani berkata seperti itu, dia pasti punya cara. Sekarang, Fang Lin tengah memperlihatkan kehebatannya, bukankah kamu, Yang King Yao, malu? Yang King Yao sudah merasa sedikit menyesal saat ini. Dia tidak menyukai Fang Lin sama sekali, tetapi dia selalu mengabaikannya berulang kali, yang membuatnya tampak sangat picik. Bagaimanapun, Yang King Yao adalah putri keluarga kerajaan, dan dia tetap bangga sampai ke tulang belulangnya. Oleh karena itu, meskipun dia menyesalinya dalam hatinya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan apapun. Masalahnya sudah terpecahkan. Ayo kita pergi dan lihat apa sebenarnya kamar tidur Kaisar Es itu. Fang Lin berkata sambil memanggil semua orang untuk maju. Pada saat ini, kelompok itu melewati sini, dan setelah beberapa saat, 9 boneka es lagi muncul. Apa yang terjadi? Kamu akan datang lagi. Fang Lin menatap King Jianzi dengan bingung. King Jianzi berkata ada lebih dari 1 gelombang boneka es. Seharusnya ada sekitar 5 gelombang. Pada gelombang terakhir, jumlah boneka es akan meningkat menjadi 18. Fang Lin mendengar ini, masih dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di sana, dia akan menghancurkan semuanya dengan satu batu. Pada saat itu, Fang Lin melemparkan batu tanpa batas lagi, menghancurkan ke-9 boneka es dengan mudah. Begitu saja, semua orang melewati boneka es ini dengan lancar, nyaris tanpa hambatan apapun. Meskipun jumlah boneka es pada gelombang terakhir meningkat, mereka masih belum sebanding dengan batu tanpa batas yang mengerikan di tangan Fang Lin. Pada akhirnya, semua orang sudah terbiasa dengan hal itu, dan mereka berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Kelihatannya mereka tidak sedang menjelajahi daerah terlarang yang berbahaya, tetapi lebih seperti sedang piknik. Akhirnya, sebuah istana megah muncul di depan mata semua orang. Bahkan tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa, itu bisa dikatakan sebuah keajaiban. Astaga, Fang Lin membelalakan matanya dan menatap istana di depannya dengan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tercengang. Yang lainnya juga tampaknya telah melihat dunia baru dan sama sekali tidak dapat menggambarkan apa yang mereka lihat dengan kata-kata. Istana yang seluruhnya terbuat dari es ini berdiri di ujung lembah es. Sungguh megah sekali. Di atas istana, salju beterbangan di langit, membentuk tirai salju. Di depan istana es berdiri 5 patung es yang tampak seperti manusia hidup, sebesar gunung. Semua orang harus menjulurkan leher untuk melihatnya dengan jelas. Hanya melihat kelima patung es ini membuat semua orang merasa terengah-engah. Kelima patung es ini tampaknya mengandung kekuatan besar. Berdiri di depan istana es, mereka menjaga istana es di belakang mereka seperti penjaga kekaisaran. Tak seorang pun dapat berbicara, seolah-olah semua suara tenggelam oleh angin dan salju. Bahkan suara nafas setiap orang terdengar sangat lemah. Jantung Fang Lin tiba-tiba berdebar kencang dan ia menyadari ada sesuatu yang salah.
Tidak bagus. Energi internalnya tertekan. Fang Lin segera memeriksa tubuhnya, dan benar saja, seluruh tenaga dalamnya seakan tersegel oleh suatu kekuatan dan tidak bisa digunakan sama sekali. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menggunakan kekuatan batinku lagi. Saya juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang berseru karena terkejut. Energi internal mereka juga disegel oleh kekuatan tak dikenal seperti Fang Lin. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa energi internal masih ada, mereka tidak dapat menggunakannya, seolah-olah energi internal itu bukan milik mereka lagi. Bahasa Indonesia. Perasaan ini sangat tidak nyaman dan membuat semua orang merasa sangat panik. Baik mereka pejuang maupun alkemis, mereka semua sangat bergantung pada kekuatan internal. Tanpa kekuatan internal, apa bedanya mereka dengan orang biasa? Terutama di tempat berbahaya seperti gua tak berujung, bahkan ketika energi internal dapat digunakan, masih ada risiko kematian. Sekarang energi internalnya sudah hilang, bukankah itu sama saja dengan hukuman mati langsung bagi semua orang? Wajah Qing Jianzi dan Yang Pojun berubah sangat jelek, dan mereka berdua merasa menyesal. Mengapa mereka datang ke tempat terkutuk ini? Sekarang mereka tidak bisa menggunakan tenaga dalam mereka, dan jika mereka menghadapi bahaya, mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Fang Lin, di sisi lain, sangat tenang. Walau ekspresinya juga tidak bagus, setidaknya dia lebih tenang daripada siapapun yang hadir. Baik Qing Jianzi, Yang Pojun, atau siapapun, mereka jauh lebih rendah daripada Fang Lin dalam hal pengalaman. Bagaimanapun, Fang Lin memiliki kehidupan masa lalu yang tidak dapat mereka bayangkan, dan dia telah menghadapi situasi yang bahkan lebih berbahaya. Hanya saja dia tidak mampu menggunakan tenaga dalamnya, jadi belum cukup membuat Fang Lin panik. Jangan panik, itu hanya karena kamu untuk sementara tidak dapat menggunakan energi internalmu, kata Fang Lin. Namun, wajah semua orang masih dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa jika menghadapi situasi apapun. Fang Lin, kenapa kita tidak mundur saja? Tempat ini terlalu aneh. Qing Jianzi menyarankan. Yang Pojun punya ide yang sama. Meskipun dia sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam Istana Es, keselamatan semua orang lebih penting. Tidak perlu menempatkan semua orang dalam bahaya hanya demi rasa ingin tahu sesaat. Fang Lin mengerutkan kening. Dia tentu saja tidak mau mundur sekarang, tetapi Qing Jianzi benar. Istana Es ini memang agak aneh. Tanpa energi internalnya, dia tidak akan dapat menggunakan banyak metode, dan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri sangat berkurang. Setelah berpikir sejenak, Fang Lin menghela napas dan memutuskan untuk pergi. Wah, seorang murid sekte Zixia yang berbalik dan berjalan kembali menabrak dinding tak terlihat, menyebabkan dia tersandung mundur beberapa langkah. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah drastis. Fang Lin dan dua orang lainnya segera berlari ke depan, mengulurkan tangan mereka dan menyentuh bagian depan, dan hati mereka pun hancur. Kami terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Qing Jianzi berkata dengan nada serius. Mendengar ini, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan dan putus asa. Mereka dikutuk. Mereka tidak dapat menggunakan energi internalnya dan terjebak di tempat terkutuk ini. Jelaslah mereka akan dibasmi. Tak heran jika di masa lalu tidak ada seorang pun yang masuk ke Istana Es, bisa keluar hidup-hidup. Tempat otang pembawa sial ini sungguh aneh. Apa yang harus saya lakukan? Yang Pojun mengerutkan kening. Dia tidak takut mati, tetapi dia akan merasa gelisah jika dia membawa begitu banyak anak kerajaan dan mereka semua mati di sini. Qing Jianzi menghela nafas dan tidak berkata apa-apa, karena dia tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Fang Lin tampak serius saat berjalan kembali ke 5 patung es itu, menatap mereka dengan saksama. Kelima patung es ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Yang paling kiri adalah seorang wanita yang memegang pedang panjang. Dia segar dan cantik dengan wajah yang lembut. Meskipun berupa patung es, patung ini membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Di sebelah kanan, ada seorang pria kekar menunggangi monster, mengenakan kulit binatang dan memegang garpu baja. Dia tampak sedang meraung, dan aura yang kuat berhembus ke wajahmu. Tubuh pria kekar ini adalah seekor harimau ganas bersayap, tampak sangat agung. Di sebelah kanannya, tampak seorang wanita tua tanpa ekspresi mengenakan jubah panjang. Kelihatannya biasa saja, tetapi saat Fang Lin menatap wajah perempuan tua itu, tiba-tiba dia merasa takut, seakan-akan di saat berikutnya, perempuan tua yang dipahat di es ini akan berubah menjadi manusia hidup. Fang Lin segera berhenti menatap wanita tua itu dan terus melihat ke kanan. Di sebelah kanan terdapat patung es monster, yang bentuknya sedikit menyerupai kera berlengan 8. Akan tetapi, itu bukanlah kera berlengan 8, melainkan monster lain yang mirip kera. Ia memukul-mukul dadanya yang bidang, sambil memegang tongkat tulang yang besar di satu tangan, seakan-akan sedang meraung ke langit.
Monster kera ini memancarkan aura ganas di seluruh tubuhnya, dan patung es ini saja sudah cukup menakutkan. Di paling kanan adalah seorang pria berterbuka dada memegang perisai sebesar tubuhnya, seperti panel pintu, megah dan berat seperti gunung. Pada tombak itu dihiasi kepala naga, seakan-akan ada naga sungguhan yang hendak mengaum dan terbang keluar dari tombak itu. Fang Lin tidak tahu apakah perisai itu benar-benar ada hubungannya dengan naga sungguhan, tetapi karena berani menggunakan kepala naga sebagai hiasan, jelaslah itu bukan benda biasa. Ada 5 patung es, masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, tetapi masing-masing tampak seperti dewa, tinggi di atas, menatap semua orang. Fang Lin, apa yang masih kau lihat? Kenapa kau tidak memikirkan cara untuk keluar? King Jianzi berjalan mendekat dan berkata. Fang Lin berkata dengan tenang, satu-satunya cara sekarang adalah memasuki istana es. Mungkin begitu kita masuk ke dalam, kita akan menemukan jalan keluar. Mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka telah menghadapi situasi rumit seperti itu di luar istana es. Bahaya mengerikan macam apa yang akan mereka hadapi jika mereka memasuki istana es. Namun saat ini, tampaknya tidak ada cara yang lebih baik. Energi internal tidak dapat digunakan di sini, dan tidak ada jalan keluar. Tampaknya satu-satunya cara adalah memasuki istana es untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Yah, ini satu-satunya cara untuk saat ini. King Jianzi mengangguk setuju. Yang Pojun tentu saja tidak keberatan. Sekarang mereka hanya bisa mencoba yang terbaik. Betapapun berbahayanya situasinya, mereka harus berani dan mencobanya. Mempertaruhkan nyawa dan bertahan hidup mungkin merupakan jalan keluar terakhir. Hah, pada saat ini, sekelompok orang lain datang dari belakang, dan orang yang berjalan di depan adalah Li Yubing. Itu seseorang dari keluarga Li. Keluarga kerajaan dan orang-orang sekte Zixia segera merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Mereka semua tampak gugup dan bersiap menghadapi musuh. Li Yubing tidak menyangka akan bertemu Fang Lin dan yang lainnya di sini. Orang-orang dari keluarga Li yang mengikutinya semua tampak tidak senang dan khawatir. Lagi pula, Li Yubing dan kelompoknya hanya beranggotakan lebih dari 10 orang, dan jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok lawan. Jika perkelahian terjadi, mereka akan kalah jumlah. Di sisi lain, orang-orang dari sekte Zixia dan keluarga kerajaan juga sangat gugup. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan energi internal mereka saat itu, dan mereka kebetulan bertemu orang-orang dari keluarga Li. Itu seperti menambah penghinaan atas luka. Li Yubing sedikit mengernyit. Masih ada bekas luka di lehernya akibat belati Fang Lin. Pada saat ini, dia menatap Fang Lin dan yang lainnya dengan sepasang mata yang rumit. Fang Lin dan yang lainnya juga mengerang dalam hati mereka, apa yang sedang terjadi. Aneh sekali kalau aku terus saja bertemu orang dari keluarga Li kemanapun aku pergi. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa keluarga Li hanya memiliki sedikit orang, mereka sedikit terkejut. Mengapa semua anggota keluarga Li lainnya hilang? Terutama Li Tongtian, bukankah dia pemimpin keluarga Li saat ini? Mengapa itu hilang? Saya tidak punya niat buruk. Li Yubing berbicara pertama dan mengungkapkan sikapnya. Namun, tak seorang pun percaya kata-katanya. Bahkan selusin anggota keluarga Li yang mengikutinya berpikir bahwa Li Yubing menipu King Jianzi dan yang lainnya, dan diam-diam berpikir bahwa Li Yubing cerdas. Keluarga kerajaan dan orang-orang dari sekte Zixia menjadi semakin waspada, dan bahkan melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah Li Tongtian bersembunyi di suatu tempat bersama anggota keluarga Li lainnya, menunggu untuk tiba-tiba menyerang mereka saat mereka sedang santai. Li Tongtian dan aku telah berpisah. Dia menempuh jalannya sendiri dan aku menempuh jalanku sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengikutiku. Li Yubing berkata lagi. Namun, tak seorang pun percaya padanya. Bagaimanapun, Li Yubing adalah anggota keluarga Li dan memiliki status tinggi dalam keluarga. Keluarga kerajaan dan sekte Zixia keduanya memiliki keluhan dengan keluarga Li. Akan aneh jika keluarga Li tidak memiliki niat buruk terhadap mereka. Hah? Apakah kau pikir kami akan mempercayaimu? Yang Pojun berkata dengan dingin. Li Yubing tampak acuh tak acuh. Jika aku punya niat buruk, aku tidak akan muncul di hadapanmu tanpa pertahanan. Jumlah kalian begitu banyak, sedangkan jumlahku sangat sedikit. Jika kalian ingin menyerangku, bagaimana aku bisa melawan? Kata-kata ini membuat Fang Lin dan yang lainnya berpikir tentangnya. Tampaknya setelah memikirkannya secara matang, memang demikianlah adanya. Namun, seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Mustahil mengharapkan Fang Lin dan yang lainnya mempercayai Li Yubing hanya berdasarkan kata-katanya. Apakah kamu juga ingin memasuki istana es? Li Yubing juga melihat kelima patung es besar saat ini, dengan keterkejutan di matanya. King Jianzi berkata, apakah keluarga Li tidak menginginkannya? Li Yubing tersenyum getir. Jika Li Tongtian ada di sini, dia pasti ingin masuk, tapi aku tidak mau. Aku hanya ingin membawa mereka pergi hidup-hidup.
Kata-kata ini membuat sekitar selusin orang di belakang Li Yubing merasa kesal, tetapi mereka tidak menyesal mengikuti Li Yubing. Seperti Li Yubing, mereka benar-benar kecewa dengan Li Tongtian. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup dengan mengikuti orang yang bahkan tega meninggalkan keluarganya? Anda tidak pernah tahu kapan Li Tongtian akan mengkhianati Anda. Mengikuti Li Yubing, dia mungkin tidak bisa mendapatkan banyak manfaat dari gua tak berujung ini, tetapi mungkin peluangnya untuk bertahan hidup akan lebih besar. Hidup adalah manfaat yang terbesar. Sekalipun Anda mendapat kesempatan besar, jika Anda kehilangan nyawa, semuanya sia-sia. Fang Lin sedikit mengernyit kalau begitu, katakan padaku, di mana Li Tongtian? Apakah dia juga datang ke sini? Li Yubing mengerutkan bibirnya dan berkata, aku juga tidak tahu. Setelah kau melarikan diri, dia dan aku berpisah. Fang Lin mengangguk, dan senyum tiba-tiba muncul di sudut mulutnya karena kamu telah membuat batasan yang jelas dengan Li Tongtian, mengapa kamu tidak bertindak bersama kami? Jumlah kalian sangat sedikit, dan akan sulit untuk menghadapinya jika kalian menghadapi bahaya. Jika kita bertindak bersama, kita dapat saling menjaga. Mendengar ini, King Jianzi dan Yang Po Jun menatap Fang Lin dengan heran. Mereka tidak menyangka Fang Lin akan menyarankan Li Yubing dan yang lainnya pergi bersama. Ini bukan saran yang bagus. Li Yubing tidak menyangka Fang Lin akan berkata seperti itu dan sedikit terkejut, tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah kata-kata Fang Lin dapat dipercaya. Sejujurnya, Li Yubing tidak memiliki perasaan baik terhadap Fang Lin, dan bahkan merasa sedikit jijik padanya, jadi Li Yubing tidak benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Fang Lin. Fang Lin melihat ekspresi di wajah Li Yubing dan tahu bahwa wanita ini tidak mempercayainya. Dia tersenyum dan berkata, kalian lihat sendiri, ada banyak orang di sini. Kalau mereka benar-benar ingin mencelakai kalian, mereka bisa langsung melakukannya. Tidak perlu ada konspirasi. Menurutku, kalau kalian bepergian bersama kami, selain saling membantu, kalau kalian bertemu Li Tongtian, dia tidak akan berani punya rencana apapun terhadap kami atau kalian. Setidaknya itu jauh lebih aman daripada kalian membawa belasan orang ini keluar, bukan? Li Yubing masih tidak mempercayainya. Dia selalu merasa bahwa Fang Lin bukan orang yang dapat dipercaya. Melihat Li Yubing tidak mengatakan apa-apa, Fang Lin menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya. Yah, maksudku baik, tapi karena kamu tidak menghargainya, lupakan saja, kita akan pergi ke Istana Es sendiri. Li Yubing menggigit bibirnya dan akhirnya berkata, jika aku pergi bersamamu, kamu harus berjanji padaku satu hal. Fang Lin segera bersemangat dan bertanya, ada apa? Ceritakan padaku dulu. Li Yubing berkata dengan ekspresi rumit jika kamu bertemu Li Tongtian dan yang lainnya, aku harap kamu bisa membiarkan mereka pergi. Mendengar ini, Fang Lin segera menepuk dadanya dan berkata, tidak masalah, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, kita tidak akan memperhatikannya. King Jianzi dan Yang Po Jun di samping memutar mata mereka. Apakah Anda satu-satunya yang memiliki keputusan akhir di sini? Mengapa Anda tidak meminta pendapat kami? Namun, mereka masih mempercayai Fang Lin, jadi mereka tidak banyak bicara. Li Yubing mengusulkan syarat seperti itu karena rasa belas kasihnya. Meskipun dia kecewa dengan tindakan Li Tongtian, mereka semua adalah anggota keluarga Li, dan dia tidak ingin Li Tongtian dan kelompoknya mati di sini. Namun, hanya ini yang bisa dilakukan Li Yubing. Jika Li Tongtian dan kelompoknya benar-benar menghadapi krisis, dia tidak akan peduli. Ayo, kita masuk ke Istana Es bersama. Fang Lin melambai pada Li Yubing. Li Yubing mengangguk, tanpa berpikir terlalu banyak, dan berjalan dengan selusin orang di belakangnya. Betapa megahnya 5 patung es. Li Yubing berjalan mendekat, menatap 5 patung es yang menjulang tinggi, dan berseru. Fang Lin dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, terutama Fang Lin, yang memiliki senyum yang sangat cerah di wajahnya. Li Yubing tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah pada saat ini. Dia merasa seolah-olah tidak dapat meningkatkan kekuatan internalnya. Kemudian, dia dan sekitar selusin anggota keluarga Li semuanya mengubah ekspresi mereka. Seperti Fang Lin dan yang lainnya, energi internal mereka ditekan oleh suatu kekuatan dan tidak dapat digunakan sama sekali. Li Yubing segera mengerti bahwa dirinya telah tertipu. Fang Lin berkata begitu banyak hanya untuk memikat dia dan orang lain. Tidak heran. Tak heran mereka tampak gugup meski jumlah mereka banyak. Ternyata mereka tidak mampu menggunakan tenaga dalam dan hanya menjadi sekumpulan macan kertas. Anda, Li Yubing tiba-tiba berbalik dan melotot marah ke arah Fang Lin. Dia benar-benar ingin maju dan menggigit pria yang penuh kebencian ini dengan keras. Fang Lin tampak polos. Ada apa denganku? Li Yubing benar-benar marah. Fang Lin masih penuh kebencian seperti sebelumnya. Dia hampir membasminya sebelumnya, dan sekarang dia menipunya ke lubang neraka ini. Li Yubing juga tidak mau bicara, jadi dia membawa sekitar selusin anggota keluarga Li dan berjalan keluar. Wah! Kemudian,
Li Yubing membenturkan kepalanya ke dinding tak terlihat dan berteriak kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Li Yubing mengusap dahinya yang sedikit merah karena pukulan, dan menatap Fang Lin dengan wajah sedih dan marah. Fang Lin merentangkan tangannya. Aku juga tidak tahu, tetapi sepertinya kita semua terjebak di sini. Li Yubing menjadi gila. Kalau bukan karena omong kosong Fang Lin, bagaimana mungkin dia dan yang lainnya ditipu untuk masuk? Nah, itu baru masalahnya. Aku tidak bisa menggunakan tenaga dalamku, dan aku tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Apakah kamu pikir kamu masih manusia? Apakah ada orang sejahat kamu? Saya tidak memprovokasi kamu sekarang, bagaimana mungkin kamu, Fang Lin, menyakiti orang lain seperti ini? Puluhan anggota keluarga Li juga sangat marah dan ingin melawan Fang Lin sampai mati tanpa peduli konsekuensinya. Apa yang sedang terjadi? Mereka sama sekali tidak mempunyai niat buruk dan sepenuhnya ditipu untuk datang ke sini oleh Fang Lin. Fang Lin, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Li Yubing tidak dapat menggambarkan kemarahannya saat ini. Kata-kata apapun terasa pucat dan tak berdaya. Dia hanya bisa membentaknya. Fang Lin tampak acuh tak acuh, tetapi Qing Jianzi, Yang Po Jun dan yang lainnya merasa sedikit bersalah. Meskipun Li Yubing adalah anggota keluarga Li, sungguh tidak masuk akal bagimu, Fang Lin, untuk menjebaknya dengan cara ini. Tapi sekarang semua orang sudah ada di sini, jadi beginilah keadaannya, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Sayangnya, kamu sama sekali tidak mengerti niat baikku. Ketika Li Tongtian datang, kamu akan mengerti. Fang Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Li Yubing ingin sekali membentaknya, tetapi sebagai kebanggaan keluarga Li, dia tidak ingin kehilangan muka, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu ingin mencelakai Li Tongtian, silakan saja, tetapi mengapa kamu menipu kami semua? Apa gunanya ini bagimu? Fang Lin mengangkat bahu. Li Tongtian pasti akan datang ke sini. Jika dia melihatmu di sini, dia pasti akan lengah. Lalu, kamu bisa berkomunikasi dengannya dan mengelabui dia. Kita akan bersembunyi di kegelapan dan kemudian kita bisa bekerja sama untuk membasminya. Mendengar ini, Li Yubing menatap Fang Lin dengan tak percaya. Anak ini kelihatannya masih remaja, bagaimana dia bisa begitu kejam? Pikiran yang buruk sekali. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah membantumu melakukan apapun, terutama untuk menyakiti keluargaku, Li. Li Yubing langsung menolak. Fang Lin menghela napas. Lihatlah dirimu, mengapa kamu begitu keras kepala? Membasmi Li Tongtian akan membawa banyak manfaat bagi kamu dan aku. Li Yubing memalingkan kepalanya. Dia sangat marah dan tidak mau mendengarkan apapun yang dikatakan Fang Lin. Fang Lin tidak peduli dan terus berbicara sendiri. Lihat, meskipun kamu memiliki status tinggi di keluarga Li, bakatmu jelas tidak sebagus Li Tongtian. Bahkan jika kamu kembali hidup-hidup, Li Tongtian akan naik lebih tinggi dan lebih tinggi di masa depan, dan dia bahkan mungkin duduk di posisi kepala keluarga. Dan bagaimana denganmu? Seorang wanita akan menikah cepat atau lambat. Bagaimana jika kamu membasmi Li Tongtian? Maka kamu akan lebih dihargai di keluarga Li. Selain itu, Li Tongtian ingin mengorbankanmu sebelumnya, dan kamu memiliki banyak alasan untuk membasminya. Kemudian kita akan memasuki Istana Es bersama-sama, dan aku akan memberimu 30% dari keuntungan yang kita dapatkan. Dengan begitu kita semua akan bahagia, kan? Fang Lin berbicara dengan fasih, tetapi Li Yubing tidak mendengar banyak. Melihat Li Yubing tidak tergerak, mata Fang Lin berbalik dan dia memikirkan metode yang lebih kejam. Dia lalu berjalan ke samping dan membisikkan sesuatu kepada Qing Jianzi, Yang Po Jun dan yang lainnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Lin, keduanya menatap Fang Lin dengan mata aneh, terutama Yang Po Jun yang tampak terkejut. Ahem, Fang Lin, apakah metode ini benar-benar ide yang bagus? Qing Jianzi berkata dengan ragu-ragu. Fang Lin terkekeh, menurutku ini ide yang sangat bagus. Meskipun agak kejam, tidak ada cara lain. Jika kita tidak menyingkirkan Li Tongtian, kita akan merasa tidak nyaman, bukan? Sekarang Li Yubing telah datang ke depan pintu kita. Jika kita tidak menggunakannya untuk membasmi Li Tongtian, kita mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Qing Jianzi masih sedikit ragu, tetapi Yang Po Jun tampaknya diyakinkan oleh Fang Lin. Dia mengangguk dan berkata, ini memang kesempatan langka. Kita harus membasmi Li Tongtian, kalau tidak, semua yang kita lakukan akan dibatasi. Ketika Qing Jianzi melihat rasa saling menghormati antara Yang Po Jun dan Fang Lin, dia tahu bahwa keduanya bertekad untuk melakukan ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung melakukannya. Pada saat itu, Qing Jianzi dan Yang Po Jun masing-masing pergi memberi instruksi kepada orang-orang dari Sekte Zixia dan keluarga kerajaan untuk secara paksa menundukkan belasan orang dari keluarga Li, kemudian mengikat mereka dengan tali, dan memberi mereka pil bisu tuli, yang akan membuat mereka menjadi lumpuh tuli dan buta dalam waktu 12 jam. Li Yubing sangat marah,
tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Bukan saja dia tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya, tapi lawannya juga lebih banyak jumlahnya dan dia pun tidak bisa melawan. Apa yang kau inginkan? Mengapa kau ingin menyakiti mereka? Li Yubing menunjuk Fang Lin dan bertanya dengan tubuh gemetar. Fang Lin memasang ekspresi polos di wajahnya. Jangan bersemangat, aku tidak membasmi mereka, aku hanya membiarkan mereka tenang sejenak. Li Yubing menatap Fang Lin dengan kesal tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hehe, tapi kamu harus bekerja sama dengan tindakan kami, kalau tidak aku akan membasmi mereka semua. Fang Lin menyentuh hidungnya dan berkata lagi. Li Yubing paham sepenuhnya, bahwa ini merupakan ancaman bagi dirinya sendiri dengan nyawa lebih dari selusin anggota keluarga Li. Pada saat ini, Li Yubing benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Mengapa dia percaya kebohongan Fang Lin dan datang tanpa alasan? Sekarang semua anggota suku telah ditundukkan, hidup mereka sepenuhnya berada di tangan Fang Lin. Jika dia tidak bekerja sama dengan tindakan mereka dan membasmi Li Tongtian, maka nyawa belasan orang suku ini kemungkinan besar akan hilang di tempat. Li Yubing ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia tidak tega melihat lebih dari selusin anggota sukunya mati secara tragis. Aku berjanji padamu. Li Yubing hampir menggertakkan giginya dan mengucapkan 4 kata ini. Fang Lin mengangguk sambil tersenyum dan menepuk bahu Li Yubing. Kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Li Yubing benar-benar ingin menusuk wajah Fang Lin dengan pedang. Bagaimana bisa seseorang begitu hina dan tak tahu malu? Bagaimanapun juga, kamu, Fang Lin, adalah seorang jenius yang terkenal di bidang alkimia. Aku tidak pernah menyangka kau akan menemukan cara yang tercela seperti itu. Setelah jeda, Fang Lin melanjutkan, jangan khawatir, kita hanya perlu menyingkirkan Li Tongtian. Sedangkan untuk anggota keluarga Li lainnya, kami tidak akan melakukan apapun kepada mereka demi Anda. Mendengar ini, Li Yubing memandang Fang Lin dan berkata, aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu. Senyum di wajah Fang Lin tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ketidakpedulian. Apakah kamu masih punya pilihan? Li Yubing tersenyum pahit. Ya, apakah saya punya pilihan? Setelah sampai pada titik ini, aku hanya bisa membiarkan Fang Lin dan yang lainnya melakukan apapun yang mereka inginkan. Li Tongtian membawa lebih dari 20 anggota keluarga Li dan tiba di depan Istana Es. Lihat, itu Li Yubing. Seorang anggota keluarga Li berseru. Li Tongtian mendengar suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat Li Yubing berlumuran darah, seolah-olah dia baru saja keluar dari Istana Es. Selamatkan, selamatkan aku. Wajah Li Yubing penuh dengan kecemasan dan harapan, dan dia terhuyung-huyung ke arah Li Tongtian dan yang lainnya. Li Tongtian mengerutkan kening saat melihat Li Yubing berlumuran darah. Dia tidak langsung bertindak dan bertanya, mengapa kamu di sini? Di mana yang lain? Li Yubing tampak ketakutan. Kami memasuki Istana Es, dan ada harta karun di dalamnya. Kami ingin mengambilnya, tetapi kami diserang oleh monster di dalam. Hanya aku yang berhasil lolos. Mendengar ini, semua orang di keluarga Li terkejut, dan banyak dari mereka memandang Li Yubing dengan simpati. Ketika Li Tongtian mendengar bahwa belasan anggota keluarga Li telah meninggal, ekspresinya sedikit berubah. Tetapi ketika dia mendengar Li Yubing mengatakan bahwa ada harta karun di Istana Es misterius ini, matanya berbinar dan dia bertanya, harta karun apa? Melihat bahwa Li Tongtian sebenarnya paling peduli dengan apa yang disebut harta karun itu, Li Yubing merasa makin kecewa. Dia tadinya ragu-ragu apakah harus mengambil tindakan atau tidak, tetapi sekarang dia tidak ragu lagi. Celepuk, Li Yubing tiba-tiba terjatuh ke atas es, lalu tergeletak tak bergerak, seolah-olah dia pingsan. Li Tongtian sedang memikirkan harta karun di Istana Es, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia segera memimpin semua orang ke depan untuk memeriksa luka-luka Li Yubing. Hah, Li Tongtian baru saja berjalan ke sisi Li Yubing ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Tidak, cepat keluar dari sini, Li Tongtian berteriak, sangat marah. Dia berbalik dan berlari kembali. Yang lainnya bingung, tetapi mereka segera mengikuti Li Tongtian dan berlari kembali. Li Yubing sudah berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya, dengan sedikit sarkasme dan rasa kasihan di matanya. Bang bang bang, Li Tongtian menghantam dinding tak kasat mata dengan keras, dan anggota keluarga Li lainnya juga terlempar ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di keluarga Li terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Li Tongtian meninju dinding tak kasat mata beberapa kali namun sia-sia, lalu berbalik dan melotot ke arah Li Yubing. Kau sengaja membawa kami ke sini. Li Tongtian meraung dengan wajah muram. Pada saat ini, semua orang di keluarga Li menemukan bahwa mereka tidak dapat menggunakan energi internal mereka. Mereka semua panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Li Yubing mencibir, benar sekali, aku hanya ingin mengajakmu masuk. Li Tongtian sangat marah dan bergegas menuju Li Yubing.
Meskipun dia tidak memiliki energi internal, dia masih ingin membasmi Li Yubing sekarang juga. Hahaha, Li Tongtian, orang menyebalkan kau akhirnya termakan umpannya. Pada saat ini, Fang Lin tertawa dan bergegas keluar dari kegelapan bersama King Jianzi, Yang Po Jun dan semua orang. Ketika Li Tongtian melihat orang-orang dari keluarga kerajaan dan sekte Zixia ada di sini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera berhenti dan terus mundur. Li Yubing, apa kau gila? Kau benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk menjebak kita. Li Tongtian mengutuk. Dia sungguh menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Li Yubing akan bergabung dengan sekte Zixia dan keluarga kerajaan, dia seharusnya bertindak tegas dan membasminya secara langsung ketika Li Yubing ingin berpisah. Sayangnya, sudah terlambat. Ketika Li Tongtian melihat banyaknya orang di seberang, dia menyadari bahwa dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Tanpa kekuatan internalnya, dia tidak akan jauh lebih kuat daripada orang biasa. Pada saat ini, keunggulan angka telah terbukti sepenuhnya. Siapa yang memiliki lebih banyak orang akan dipukuli. Bahkan murid sekte Zixia yang biasa pun mungkin dapat menjatuhkan Li Tongtian ke tanah. Yang Po Jun dan King Jianzi keduanya tampak sedikit bersemangat. Li Tongtian adalah ikan besar dengan status tinggi dalam keluarga Li dan memiliki bakat luar biasa. Dia dapat dikatakan sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di keluarga Li saat ini. Baik keluarga kerajaan maupun sekte Zixia tidak ingin Li Tongtian tumbuh dewasa. Jika mereka membiarkannya tumbuh dewasa, dalam waktu dekat, keluarga Li akan memiliki orang yang sangat menakutkan dan kuat, yang merupakan hal yang buruk bagi keluarga kerajaan dan sekte Zixia. Selama perjalanan ke gua tak berujung ini, baik pejabat tinggi sekte Zixia maupun pejabat tinggi keluarga kerajaan telah diam-diam memberi instruksi kepada King Jianzi dan Yang Po Jun bahwa jika mereka menemukan kesempatan, mereka harus membasmi Li Tongtian dan sama sekali tidak boleh membiarkannya keluar dari gua tak berujung hidup-hidup. Tapi Li Tongtian adalah orang yang sangat sulit. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga sangat licik. Sulit untuk merencanakan tipu daya apapun terhadapnya. Jika Li Yubing dan Li Tongtian tidak berselisih, Fang Lin dan yang lainnya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasang jebakan seperti itu. Dan jika bukan karena kemampuan akting Li Yubing yang nyaris seperti manusia nyata, Li Tongtian mungkin tidak akan terjebak sama sekali. Li Tongtian dan sekitar 20 anggota keluarga Li berkumpul bersama dengan rapat. Orang-orang dari keluarga Li ini, yang biasanya merasa lebih unggul daripada orang lain, saat ini gemetar ketakutan, dengan ketakutan dan keputusasaan di wajah mereka. Mereka tidak bodoh. Situasi saat ini sudah merupakan situasi kematian bagi mereka. Wajah Li Tongtian menjadi pucat. Pada titik ini, dia sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Li Yubing berbalik dan tidak melihat mereka, tetapi hatinya masih sangat rumit. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan yang sama dan dia tidak ingin melihat adegan berdarah dan kejam itu. Li Tongtian, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Kamu bahkan ingin membasmi kami bertiga. Kami sudah di sini sekarang, datang dan ambillah. Fang Lin berkacak pinggang dan tertawa, tampak sangat bangga. King Jianzi terbatuk, memberi isyarat kepada Fang Lin untuk memperhatikan citranya dan tidak bertindak seperti penjahat. Li Tongtian meletakkan satu tangan di tas 9 istana dan berkata, apakah kau akan bertarung sampai mati dengan keluarga Liku? King Jianzi mencibir, saya khawatir ikannya akan mati, tetapi jaringnya tidak akan putus. Yang Po Jun tidak mau bicara, dia hanya mengeluarkan tombaknya, tampak tidak sabar. Li Yubing memunggungi keluarga Li dan berkata, hanya Li Tongtian yang akan mati hari ini. Jika yang lain membantuku menangkap Li Tongtian, mereka bisa hidup. Siapapun yang melawan akan dibasmi tanpa ampun. Mendengar ini, ekspresi Li Tongtian menjadi semakin buruk, dan mata banyak anggota keluarga Li berkedip. Li Tongtian menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu, mencoba melakukan perlawanan terakhir. Tetapi pada saat berikutnya, dia dijepit ke tanah oleh beberapa anggota keluarga Li, dan barang-barang di tangannya diambil sebelum dia bisa menggunakannya. Orang menyebalkan. Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Li Tongtian mengumpat, merasa sedih dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan mati di tangan rakyatnya sendiri. Yang Po Jun melangkah maju dan tanpa berkata apa-apa, menembak Li Tongtian tepat di jantungnya. Li Tongtian tergeletak di tanah sambil tersenyum memilukan, sorot matanya penuh kebencian dan keputusasaan, darah mengucur dari mulutnya. Anggota keluarga Li lainnya mundur jauh, merasa cemas dan khawatir Yang Po Jun akan terus menyerang mereka. Namun, Yang Po Jun hanya membasmi Li Tongtian dan kemudian menyimpan tombaknya. Li Yubing berbalik pada saat ini dan melihat bahwa Li Tongtian telah meninggal. Ada sedikit kesedihan di wajahnya dan dia mendesah. Pada saat ini, tubuh Li Tongtian tiba-tiba melonjak, dan di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh Li Tongtian terbang langsung menuju Istana Es.
Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Tubuh Li Tongtian tiba-tiba terbang entah kenapa. Wajah Fang Lin tampak muram, matanya tertuju ke arah istana es. Awalnya dia mengira segalanya akan menjadi jauh lebih sederhana jika Li Tongtian terbasmi, tetapi sekarang tampaknya semuanya masih membingungkan. King Jianzi, Yang Po Jun dan Li Yubing juga memiliki beberapa kekhawatiran di mata mereka. Li Tongtian pasti sudah mati, tetapi tubuhnya terbang ke istana es. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada tubuh Li Tongtian di istana es. Pada titik ini, kita tidak punya pilihan selain menerobos masuk ke istana es. Kalau tidak, kita akan tetap terjebak di sini. Fang Lin berkata sambil menggertakkan giginya. Semua orang terdiam. Jika mereka punya pilihan, mereka sebenarnya tidak ingin pergi ke istana es yang aneh itu, tetapi jelas bahwa mereka tidak punya pilihan sekarang. Terlebih lagi, sekarang energi spiritual semua orang tidak dapat digunakan dan hampir tidak berguna. Dalam situasi ini, pergi ke istana es hampir berarti jalan buntu. Fang Lin melirik Li Yubing dan berkata dengan nada yang sangat dingin, aku masih khawatir padamu, dan aku ingin menggunakan beberapa trik padamu. Li Yubing tentu saja marah ketika mendengar ini. Pihak lain memegang kendali atas situasi dan tidak berdaya. Apa yang dapat dia lakukan bahkan jika dia tidak setuju? Apa yang ingin kamu lakukan? Li Yubing bertanya dengan sedikit kesal. Fang Lin menyentuh tas 9 istana dan mengeluarkan pil hitam pekat, lalu meletakkannya di depan Li Yubing. Apa ini? Li Yubing bertanya, merasa sedikit takut. Fang Lin mencibir, makan saja, dan kau tidak akan berani melakukan apapun untuk menyakiti kami di istana es. Li Yubing sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Setelah sekian lama, kamu tidak pernah percaya padaku sedikit pun. Fang Lin, kamu 10 kali lebih kejam dari Li Tongtian. Li Yubing berkata sambil menggertakkan giginya, wajahnya penuh kebencian. Fang Lin terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Li Yubing dan bertanya langsung, apakah kamu ingin makan atau tidak? Arti Fang Lin sangat sederhana. Jika kamu ingin memakannya, patuhilah saja. Jika kau tidak mau memakannya, aku akan membasmimu sekarang untuk mencegah masalah di masa depan. Li Yubing berwajah dingin dan tidak mengatakan apapun. Dia mengambil pil itu langsung dan menelannya dalam satu tegukan. Pil itu tidak memiliki rasa, tetapi Li Yubing tahu tanpa berpikir bahwa itu pasti pil racun yang digunakan Fang Lin untuk mengendalikan dirinya. Sekarang, apakah kamu puas? Li Yubing berkata dengan nada sinis. Fang Lin bahkan tidak memandangnya dan berjalan mendekati kelompok anggota keluarga Li yang telah mengikuti Li Tongtian sebelumnya. Berikan benda itu padaku. Fang Lin menatap salah satu pemuda dan berkata dengan dingin. Pemuda itu memegang jimat giok di tangannya, yang merupakan sesuatu yang ingin diambil Li Tongtian sebagai upaya terakhir. Namun, dia tiba-tiba ditangkap oleh keluarga Li dan barang itu diambil. Pemuda itu ragu-ragu sejenak, lalu dengan enggan menyerahkan jimat giok itu kepada Fang Lin. Fang Lin mengambil jimat giok itu, memeriksanya dengan saksama, dan menemukan bahwa itu adalah jimat giok yang menyegel kekuatan orang kuat keluarga Li. Jika dihancurkan, ia akan dapat melepaskan serangan yang sangat kuat. Dia hanya tidak tahu apakah itu hanya sekali pakai atau bisa digunakan berkali-kali. Selain itu, Fang Lin sangat skeptis. Sulit untuk mengatakan apakah kekuatan jimat giok dapat digunakan sepenuhnya di tempat hantu ini. Lagi pula, bahkan energi internal setiap orang dapat disegel di sini. Kekuatan dalam jimat giok mungkin telah ditekan. Sekalipun dihancurkan, tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Jika memang begitu, maka jimat giok itu tidak ada gunanya, tetapi Fang Lin tetap ingin membawanya, meski tidak bisa digunakan di sini. Jika dia keluar, itu mungkin berguna. Fang Lin, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang dari keluarga Li ini? King Jianzi bertanya pada Fang Lin. Yang Po Jun mendengus di samping, mengapa tidak membasmi mereka semua saja, agar mereka tidak bisa menahan kita. Mendengar ini, Li Yubing langsung menjadi cemas dan berkata cepat, tidak, kamu berjanji padaku bahwa kamu hanya akan membasmi Li Tongtian dan tidak akan menyentuh orang lain. Yang Po Jun berkata dengan nada meremehkan, jika aku ingin membasmimu, bisakah kau menghentikanku? Li Yubing menggigit bibirnya, merasa sedih. Ya, jika mereka mengingkari janjinya dan benar-benar ingin menyerang orang lain, apakah dia mampu menghentikan mereka? Belum lagi menghentikan mereka, nyawanya masih di tangan mereka. Yang Po Jun mungkin menjadi begitu bersemangat untuk membasmi sehingga ia mungkin akan membasminya juga. Fang Lin menggelengkan kepalanya, mari kita biarkan mereka hidup untuk saat ini. Tubuh Li Tongtian terbang ke istana es. Situasinya masih belum jelas. Jika kita membasmi mereka dan tubuhnya terbang lagi, itu mungkin akan berdampak pada kita. Mendengar ini, Yang Po Jun merasa itu masuk akal. Tubuh Li Tongtian baru saja terbang. Jika terbang lebih dalam, dewa tahu apa yang akan terjadi di istana es.
Lebih baik tidak bertindak gegabah. Li Yubing menghela napas lega saat melihat ini. Dia benar-benar takut Fang Lin dan yang lainnya akan menarik kembali kata-kata mereka dan membasmi semua anggota keluarga Li di sini. Kalau begitu, sekalipun dia bisa keluar dari gua tak berujung hidup-hidup, dia akan menjadi pendosa selama-lamanya. Bahkan jika keluarga Li tidak mengetahui kebenarannya, dia akan hidup dalam bayang-bayang selama sisa hidupnya. Pada saat itu, Li Yubing mengumpulkan semua anggota keluarga Li di sekitarnya, dan pergi ke suatu tempat yang tidak jauh untuk melepaskan mereka yang terikat. Ada tepat 40 anggota keluarga Li, dan semuanya dipimpin oleh Li Yubing. Akan tetapi, seluruh anggota keluarga Li dipenuhi dengan kebencian, dan jelas bahwa mereka masih memikirkan Fang Lin dan yang lainnya yang membasmi Li Tongtian. Li Yubing mencoba segala cara untuk membujuk mereka, memberitahu mereka situasi terkini, meminta mereka untuk tidak bertindak gegabah dan mematuhi perintahnya dalam segala hal. Fang Lin sudah sangat siap dan secara diam-diam memberitahu Yang Po Jun, kalau dia mendapati orang-orang ini yang mencoba membuat masalah, dia tidak boleh bersikap sopan, melainkan tembak saja sampai mati. Setelah semua orang siap, mereka menuju ke Istana Es dengan gagah berani. Setelah melewati kelima patung itu, Fang Lin menoleh ke belakang, masih bertanya dalam hatinya, apa tujuan kelima patung ini berdiri di sini? Mungkinkah itu hanya digunakan untuk menonjolkan kemegahan Istana Es? Di pintu masuk Istana Es, ada pintu yang tingginya lebih dari 10 orang. Orang tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Sepertinya ada lingkaran ajaib yang menghalangi pandangan semua orang. Ketika semua orang tiba di sini, mereka semua sedikit ragu-ragu, dan banyak dari mereka memiliki ketakutan di wajah mereka. Mereka jelas-jelas takut bahwa begitu mereka memasuki Istana Es, mereka tidak akan punya jalan keluar dan akan mati di dalam. Fang Lin adalah yang paling tenang, tetapi bahkan dia tampak sangat serius. Pada saat itu, Fang Lin menarik napas dalam-dalam dan hendak melangkah maju ketika dia tiba-tiba berbalik dan menatap Li Yubing. Jantung Li Yubing berdebar kencang dan dia mendapat firasat buruk. Bawa orang-orangmu dan berjalan di depan. Fang Lin memberi perintah tanpa membiarkan siapapun menolak. King Jianzi dan Yang Po Jun keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Fang Lin sungguh sesuatu. Dia memanfaatkan semuanya sebaik-baiknya dan langsung menggunakan orang-orang keluarga Li untuk membuka jalan. Jika ada mekanisme atau jebakan, keluarga Li akan menjadi yang pertama jatuh ke dalamnya. Dia benar-benar berbahaya. Li Yubing dan semua orang di keluarga Li sangat marah. Jelas sekali mereka menggunakan kami sebagai kambing hitam. Cepatlah, jangan berlama-lama. Melihat Li Yubing dan yang lainnya masih berdiri tak bergerak, Fang Lin mendesak dengan tidak sabar. Dada Li Yubing naik turun, dan anggota keluarga Li di belakangnya juga dipenuhi dengan kebencian, berharap mereka bisa bergegas dan melawan Fang Lin sampai mati. Yang Po Jun mendengus dan mengarahkan tombak di tangannya ke arah Li Yubing dan yang lainnya dengan cara yang sangat kasar. Orang-orang dari keluarga kerajaan dan sekte Zixia juga menatap mereka dengan ekspresi tidak bersahabat. Situasi ini membuat Li Yubing bahkan tidak bisa tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya berada di bawah belas kasihan orang lain. Pada saat itu, Li Yubing berjalan ke depan tanpa berkata apa-apa. Melihat hal itu, semua orang di keluarga Li hanya bisa mengikuti Li Yubing meski hati mereka dipenuhi duka dan amarah. Li Yubing menoleh ke arah Fang Lin, lalu tiba-tiba memasuki gerbang Istana Es dan menghilang dengan cepat. Semua orang di keluarga Li memiliki ekspresi kesakitan di wajah mereka. Tombak Yang Po Jun hampir menusuk punggung mereka. Baru saat itulah mereka berjalan memasuki Istana Es dengan sangat enggan. Ketika anggota terakhir keluarga Li masuk, Fang Lin dan yang lainnya menunggu sebentar. Melihat tidak ada pergerakan di dalam, mereka merasa sedikit gugup. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita masuk? Yang Po Jun mengerutkan kening. Fang Lin berkata dengan ekspresi serius, tentu saja kita harus masuk. Jika ada harta karun di dalam, dan Li Yubing berhasil mendapatkannya lalu menyembunyikannya terlebih dahulu, maka kita akan menderita kerugian besar. Setelah berkata demikian, Fang Lin tidak mempedulikan apapun dan langsung melangkah masuk ke gerbang. Melihat Fang Lin masuk seperti ini, yang lain tersenyum pahit, lalu semua orang masuk. Fang Lin melihat sekelilingnya dengan bingung. Tidak ada seorang pun di sekitarnya kecuali dia. Dia tidak pernah menduga akan terjadi situasi seperti ini. Menatap sekeliling lagi, semuanya kelabu dan sepertinya itu bukan Istana Es. Apa-apaan tempat ini? Fang Lin ingin menyentuh tas 9 istana untuk menemukan sesuatu untuk melindungi dirinya, tetapi ketika dia menyentuhnya, Fang Lin bahkan lebih tercengang. Di mana tas 9 istana? Mengapa itu hilang? Brengsek, Fang Lin hampir ingin mengutuk. Kok tas 9 istana bisa hilang? Dia bahkan tidak tahu kapan itu menghilang. Tiba-tiba, Fang Lin menemukan ada sesuatu yang salah. Bukan saja dia kehilangan tas 9 istananya,
tetapi dia juga tidak bisa merasakan energi internal dalam tubuhnya sama sekali. Dia bahkan melihat ke bawah dan menemukan bahwa sosoknya agak kabur. Saat berikutnya, pikiran Fang Lin tiba-tiba bergetar, dan dia sepenuhnya mengerti bahwa ini bukan tubuh fisiknya, tetapi jiwanya. Jiwanya muncul sendirian di tempat seperti itu, dan semua ini terjadi ketika Fang Lin sepenuhnya memasuki Istana Es. Fang Lin segera tenang dan berusaha untuk tidak panik. Meskipun situasi saat ini sangat aneh, setidaknya dia tidak menghadapi bahaya apapun. Fang Lin melangkah maju. Ada lapisan kabut abu-abu di sekelilingnya, dan ada juga kabut di bawah kakinya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Lin berhenti karena dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan, tetapi tampaknya pemandangan di sekitarnya tidak pernah berubah. Samar-samar, Fang Lin seperti mendengar bunyi dengungan lembut di telinganya, yang membawa kekuatan aneh dan menyihir, membuat Fang Lin mengantuk. Siapa? Fang Lin tiba-tiba berteriak dengan ekspresi jelek di wajahnya. Jika ia tertidur, jiwanya akan tertidur lama, dan lama-lama tubuhnya pun akan mati. Dalam kegelapan di depan, terdengar langkah kaki yang jelas dan sepertinya ada sosok yang berjalan perlahan ke arah Fang Lin. Fang Lin tampak waspada, seolah-olah ada monster ganas yang datang di depan. Ketika sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, pupil mata Fang Lin mengecil dan dia mundur 2 langkah. Ini adalah seorang wanita, mengenakan gaun panjang seperti kain kasa, dengan wajah halus dan kesempurnaan yang menakjubkan, terutama tubuhnya yang samar-samar terlihat dalam cahaya yang kabur, yang menambahkan sedikit pesona. Fang Lin menatap wanita itu dengan tak acuh, menatap segala hal yang seharusnya ia lihat dan juga segala hal yang seharusnya tak ia lihat. Wanita itu memiliki senyum aneh di wajah cantiknya dan sepasang mata menawan saat dia menatap Fang Lin. Siapa kamu? Fang Lin bertanya. Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat sambil tersenyum saya Bingdi. Ketika dia berbicara, sebuah singgasana yang diukir dari es muncul entah dari mana di belakang wanita itu, dan wanita itu duduk di singgasana es itu dengan santai, aura superioritas tiba-tiba terpancar darinya. Fang Lin memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia tidak dapat menilai seberapa kredibel kata-kata wanita ini. Terlebih lagi, jiwanya berada di tempat yang aneh. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah wanita ini akan melakukan sesuatu yang buruk padanya? Kamu nampaknya sangat gugup. Wanita yang menyebut dirinya Bingdi itu terkekeh. Fang Lin tersenyum dingin, ini wilayahmu, tentu saja aku akan gugup. Bingdi masih memiliki senyum di wajahnya, dan tampaknya mudah bagi orang-orang untuk menyukainya, tetapi Fang Lin tidak. Dia tidak akan tertipu oleh penampilan seorang wanita. Ibunya di kehidupan sebelumnya pernah mengatakan kepadanya, semakin cantik seorang wanita, semakin berhati-hati pula dia harusnya, karena kebanyakan dari mereka mempunyai hati yang jahat yang tersembunyi di balik kecantikan parasnya. Bingdi menumpukan salah satu kakinya yang panjang di atas kaki lainnya, berpose sangat menggoda, tetapi Fang Lin tidak merasakan apapun, bahkan matanya tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi. Kedatanganmu ke sini berarti kau bersedia tunduk padaku, kata Bingdi. Fang Lin berkata dengan dingin, aku tidak pernah mengatakan aku bersedia tunduk padamu. Bingdi memandang Fang Lin, tapi sekarang kamu sudah di sini, apakah kamu masih punya ruang untuk melawan? Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga tidak menunjukkan kepanikan. Dia tampak tenang sekali. Kaisar Es berkata pada dirinya sendiri, di Istana Esku, sudah ada banyak pelayan es, dan kau akan menjadi salah satu dari mereka. Setelah 100 tahun, aku dapat memulihkan kewarasanmu, tetapi sebelum itu, kau akan menjadi pelayanku yang paling setia. Saat dia berbicara, suatu kekuatan aneh tiba-tiba menyerbu pikiran Fang Lin. Kekuatan itu sangat dahsyat dan membawa aura yang sangat brutal, seolah-olah akan membekukan seluruh tubuh Fang Lin dalam sekejap. Wajah Fang Lin tiba-tiba menampakkan ekspresi kesakitan, dan matanya tertuju pada Bingdi. Tundukkan diri dan jadilah pelayan paling setia dari Ice Bloodline. Saat aku kembali, kalian juga akan menerima kemuliaan yang sama sepertiku. Suara Kaisar Es yang hampir gila terdengar di telinga Fang Lin. Pandangan Fang Lin menjadi kabur, seolah ada sosok menawan yang menari di tengah salju yang berterbangan. Terlihat dengan mata terbuka bahwa tubuh Fang Lin mulai membeku dan mengeras dari kaki, dan secara bertahap menyebar ke atas. Kaisar Es duduk di singgasana, senyum tak lagi terlihat di wajahnya, digantikan oleh ekspresi acuh tak acuh yang angkuh. Mungkin di matanya, Fang Lin hanyalah seekor semut yang rendah hati, dan menjadi budaknya, Kaisar Es, adalah suatu kehormatan bagi semut ini. Tetapi ketika lapisan es itu menutupi wajah Fang Lin, tiba-tiba, sedikit ejekan muncul di mata Fang Lin. Pada saat ini, ekspresi Bingdi tiba-tiba berubah drastis. 250.